Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai modal koperasi, dimana ini adalah chapter terakhir dari enggak deh, ini kayaknya chapter sebelum terakhir deh. Karena nanti di terakhir kita akan ngebahas mengenai sisa hasil usaha, gimana cara ngitung dari SHU. Nah, yang di chapter keempat ini adalah berkaitan dengan modal koperasi. Nah, teman-teman mungkin di video sebelumnya udah menyimak bahwa jika ada koperasi simpan pinjam, uangnya itu adalah berasal dari anggota. Nah, maka ini juga akan berhubungan dengan modal koperasi. Nah, dari mana sih duit koperasi atau modal koperasi? Nah, maka teman-teman bisa lihat di diagram ini atau di peta konsep ini. Modal koperasi itu terdiri dari dua macam, yaitu ada namanya modal sendiri dan juga modal pinjaman. Kita coba bahas dulu modal sendiri. Kalau modal sendiri itu dari mana aja sih, ya kan? Nah, kalau modal sendiri itu terdiri dari 4 item. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua ada simpanan wajib, ada dana cadangan dan juga ada hibah. Nah, kalau yang modal pinjaman di sini ada 3 item, ada dapat dipinjam dari koperasi lain, dapat meminjam dari bank, dan juga dapat meminjam dari lembaga keuangan yang lain, seperti itu. Nah, mari kita lihat perinciannya. Nah, yang pertama tadi adalah berkaitan dengan modal sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, ada perbedaan dari simpanan pokok, simpanan wajib. Apa bedanya? Kalau simpanan pokok, ya kan, yang namanya bahan makanan pokok ini adalah yang utama atau yang pertama harus dilakukan atau dibayarkan. Kenapa? Karena simpanan pokok ini adalah simpanan yang wajib dibayarkan ketika seorang itu menjadi anggota. Jadi kalau kita mau jadi anggota koperasi, pasti kita diminta untuk membayar simpanan pokok terlebih dahulu. Dan simpanan ini tidak dapat diambil selama kita menjadi anggota. Dan jumlahnya sama untuk setiap anggota. Jadi masing-masing anggota jumlahnya itu bakal sama. Kemudian yang kedua, simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini yang artinya rutin. Nah, jadi kalau wajib itu artinya rutin, kalau pokok itu adalah artinya utama atau pertama. Kenapa disebut rutin? Karena simpanan wajib ini adalah simpanan yang dilakukan secara berkala. Misalnya bulanan dan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Jadi ini tergantung dari si pengurus koperasinya atau kesepakatan anggota koperasinya. Selanjutnya ada yang namanya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini dari namanya saja mungkin kita udah bisa menebak ya, dari mana asalnya itu adalah dari cadangan atau adalah hasil dari menyisihkan sisa hasil usaha. Jadi nanti kalau misalkan kita dapat untung, ya kan, ada hasil usahanya, maka sebagiannya itu bakal kita bagi dua. Ada yang kita bagikan, ada yang kita cadangkan. Nah, yang kita cadangkan ini itu bakal masuk ke dalam koperasi lagi. Nah, maka disebut sebagai dana cadangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menambah modal atau menutup kerugian yang dialami oleh koperasi di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian adalah hibah. Nah, hibah ini adalah berkaitan dengan pemberian. Jadi pemberian dari sejumlah uang atau sejumlah uang yang diterima dari pihak lain dan sifatnya itu adalah tidak mengikat. Jadi tidak diminta atau tidak diwajibkan untuk koperasi mengembalikan uang yang disampaikan oleh si pemberi hibah, seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah tentu teman-teman sudah mengetahui dan sudah terbiasa untuk belanja di koperasi sekolah. Jadi kalau koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Intinya sekolahnya punya koperasi atau koperasinya ada di sekolah, maka itu disebut sebagai koperasi sekolah. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya tentu adalah tidak jauh dari membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang berdasarkan asas-asas koperasi. Pertama adalah untuk mendidik siswa untuk pelatihan berkoperasi. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang koperasi. Yang ketiga, melatih siswa yang bertanggung jawab, disiplin dan gotong royong. Yang keempat, melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. Yang kelima, menumbuhkan jiwa demokratis. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman.
Demikianlah materi koperasi. Selanjutnya akan kita lihat video terakhir di chapter terakhir, itu adalah berkaitan dengan bagaimana menghitung sisa hasil usaha bagi setiap anggota. Nah, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa bahas atau diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.